Perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Perkembangan transaksi ekonomi di era digital adalah sebuah revolusi yang mengubah cara bertransaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi internet dan keuangan, fintech. Era ini ditandai dengan munculnya berbagai platform digital seperti e-commerce, dompet digital, dan layanan perbankan online yang didorong oleh penetrasi internet yang meningkat pesat, terutama di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya memudahkan konsumen berbelanja secara online, tetapi juga membantu UMKM dalam operasional dan memperluas jangkauan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Perkembangan pesat dalam teknologi telah memaksa semua entitas bisnis untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam praktik perdagangan mereka. Salah satu manifestasi dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya e-commerce yang meliputi distribusi, pembelian, penjualan, dan promosi produk dan layanan melalui media elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan lain. Dampak teknologi pada perdagangan dengan telah menjadi signifikan di berbagai bidang. Beberapa dampak utama yang patut diperhatikan. Sebagai berikut, globalisasi perdagangan, e-commerce, blockchain, analisis dan pemrosesan data, Internet of Things, cloud, keamanan transaksi dan perlindungan data, robotika dan otomatisasi, keterlibatan pelanggan. Globalisasi perdagangan adalah teknologi telah mempercepat globalisasi perdagangan dengan memungkinkan bisnis untuk berhubungan dengan konsumen, pemasok, dan mitra secara global. E-commerce. Perkembangan teknologi internet telah mendorong pertumbuhan e-commerce. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjual barang dan jasa secara online ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi distribusi. Blockchain. Inovasi blockchain telah merevolusi sektor keuangan dan perdagangan. Dengan sistem desentralisasi, transparan, dan aman, blockchain meningkatkan keamanan dan keandalan. Analisis dan pemrosesan data. Kemampuan untuk memproses data dengan cepat dan analisis canggih memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan efisiensi rantai pasok dan respons terhadap tren pasar. Internet of Things, IoT. IoT meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mengintegrasikan sensor yang memberikan data real-time mengenai kondisi dan lokasi barang, memfasilitasi manajemen yang lebih baik. Keamanan transaksi dan perlindungan data. Kemajuan dalam keamanan teknologi, termasuk enkripsi dan otentikasi dua faktor, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam transaksi online dan mengurangi risiko kebocoran data dan penipuan. Robotika dan otomatisasi. Penggunaan robotika dan otomatisasi dalam produksi dan distribusi meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, memberikan keuntungan kompetitif dalam perdagangan global. Keterlibatan pelanggan. Teknologi memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara bisnis dan pelanggan melalui media sosial, chatbot, dan platform lainnya, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memberikan umpan balik untuk peningkatan produk dan layanan. Bahwasannya penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi membawa banyak keuntungan, tantangan, dan pertimbangan etis harus diatasi untuk memastikan perdagangan yang berkelanjutan dan adil. Bagaimana bentuk sistem dan alat pembayaran modern saat ini? Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh tiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter, yaitu pertukaran barang dan atau jasa untuk barang dan atau jasa yang diinginkan.
Misalnya saja menukar sekarung beras untuk sekantong kacang. Praktik barter telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu dan masih bertahan hingga awal manusia modern. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang yang ingin bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya. Akhirnya sistem barter ini digantikan dengan commodity currency, masih sama-sama menggunakan barang namun barang tersebut harus yang sudah diterima secara umum bagal media pertukaran maupun sebagai suatu standar nilai yang digunakan dalam pertukaran barang oleh masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, penggunaan uang tunai dirasa cukup praktis hanya untuk transaksi dengan nilai kecil. Tentu akan sulit mendapatkan dan membawa fisik uang dalam jumlah banyak untuk transaksi yang bernilai besar. Alat pembayaran modern. 1. Tunai fisik, uang kertas dan logam. Asteris digunakan untuk transaksi langsung atau tunai dalam kehidupan sehari-hari. 2. Non-tunai, uang giral. Lebih besar dari tidak memiliki wujud fisik, berupa saldo yang tercatat di rekening bank. Lebih besar dari uang yang tersimpan di bank, cek, atau giro. Lebih besar dari digunakan untuk transaksi non-tunai, seperti cek, transfer bank, atau melalui kartu debit. Lebih besar dari dikeluarkan oleh bank-bank komersial atas dasar simpanan nasabah. Uang elektronik, e-money, bentuk uang digital dalam aplikasi atau kartu contoh, GoPay, OVO, Dana, Mandiri, Flash BCA, Brizi, Lingaja, e-money. Dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi, seperti tol, parkir, transportasi publik, KRL, bus, dan berbelanja di minimarket atau toko swalayan. Terima kasih.